Halo buat semuanya anak-anakku kelas 11 IPS dimanapun kalian berada pada saat ini. Pada pertemuan awal kita di tahun ajaran baru semester ganjil, untuk kelas 11 materinya akan dimulai dari bab 1, yaitu konsep pendapatan nasional. Nah, sebelum kita bahas ke sana, nanti satu persatu kita akan membahas dulu pengertian yang disebut dengan pendapatan secara nasional. Nah, lebih dasar kita harus mengerti mulai dari pengertian dari pendapatan. Mari kita sama-sama menyimak apa sih yang disebut dengan pendapatan. Di sana disampaikan bahwa pendapatan itu adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dari aktivitas yang dilakukannya. Nah, berikutnya bahwa pendapatan itu juga memiliki bentuk-bentuk, dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa yang disebut dengan pendapatan, mari kita langsung membahas apa yang disebut dengan pendapatan nasional, atau dalam bahasa ekonominya sering disebut dengan national income. Nah, mari kita sama-sama membahas bahwa dalam sebuah negara pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Sekarang, mari kita membahas pengertian pendapatan nasional dilihat melalui 3 pendekatan. Bahwa pengertian pendapatan nasional tersebut dapat diartikan dari 3 bentuk pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Mari sama-sama membahas apa sih pengertian pendapatan nasional jika dilihat dari 3 pendekatan. Yaitu yang pertama tadi, bahwa yang pertama disebut pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pendapatan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Yang pertama dapat diartikan adalah jika dilihat dari pendekatan produksi adalah penjumlahan seluruh nilai tambah dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, yang kedua, pengertian pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Di sana disampaikan bahwa jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, dengan pendekatan pengeluaran. Bahwa dengan pendekatan pengeluaran, pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi baik di dalam negeri maupun pelaku ekonomi yang berada di luar negeri selama satu periode tertentu. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita membahas konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama di sana disampaikan adalah gross domestic product atau yang disingkat dengan GDP. Nah, apa yang dimaksud dengan GDP? Bahwa gross domestic product adalah jumlah seluruh produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara atau warga dalam suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Yang kedua adalah gross national product atau yang disingkat dengan GNP.
Maka GNP adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Nah, konsep GNP ini menekankan kepada kewarganegaraan. Maka, jika menghitung pendapatan nasional dengan konsep GNP, maka itu akan dilihat secara warga negara. Maka akan dihitung penghasilan yang didapatkan oleh warga negara yang berada di luar negeri dan penghasilan warga negara yang ada di dalam negara itu sendiri. Berbeda dengan gross domestic product yang menghitung pendapatan nasional tersebut berdasarkan kewilayahan. Maka akan dihitung pendapatan nasional dari warga negara itu sendiri dan warga negara asing yang berada di negara tersebut. Yang ketiga adalah net national product atau produk nasional bersih. Yang keempat adalah net national income, adalah penerimaan bersih secara nasional. Yang kelima adalah personal income. Personal income adalah penerimaan secara individu. Yang terakhir adalah disposable income atau yang disingkat dengan DI. Disposable income adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang siap untuk dibelanjakan dan sisanya dapat untuk ditabung dan dijadikan sebagai investasi. Nah, berikutnya mari kita sama-sama menyimak apa sih menjadi manfaat jika menghitung pendapatan nasional. Nah, yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan ekonomi. Ekonomi tersebut majukah atau mengalami kemunduran. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dengan membandingkan jumlah penduduk. Yang keempat, untuk membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang kelima adalah sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Sekarang, mari kita membahas apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, ketersediaan modal. Yang keempat, stabilisasi dan kebijakan yang mantap. Yang kelima adalah kesejahteraan masyarakat. Sekarang mari kita membahas yang disebut dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara pada suatu periode tertentu. Nah, di sini kita melihat rumusnya untuk menghitung pendapatan per kapita. Dapat dihitung dengan rumus pendapatan per kapita sama dengan gross national product per jumlah penduduk yang ada dalam suatu negara. Nah, sekarang mari kita membahas rumus pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Berikut rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. GNP sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah Pn kali Qn, atau dalam hal ini bahwa N itu adalah dalam waktu tertentu, sama halnya dengan Qn bahwa N itu adalah waktu tertentu. Di sana P adalah disebut dengan harga dan Q adalah
kuantitas atau jumlah suatu barang. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi, maka yang dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor, dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, anak-anakku, mari kita lihat. Di sini ada sebuah contoh. Dalam hal ini adalah bahan baku kapas, benang, kain, dan baju. Ini merupakan sebuah proses, atau di sana dalam tabel disebut adalah tahapan produksi. Di sana ada kolom harga dan ada kolom nilai tambah. Mari kita baca tabel berikut. Yang pertama adalah kapas dengan harganya adalah Rp5.000, dan di sana disampaikan nilai tambah adalah jumlah yang sama, Rp5.000. Dan setelah kapas tersebut diproses menjadi sebuah benang, maka memiliki harga sebanyak Rp10.000. Maka dari harga Rp5.000, dari harga kapas sekarang menjadi benang, harganya menjadi Rp10.000. Maka di sana disampaikan memiliki nilai tambah sebesar Rp5.000. Nah, di benang tersebut diproses lagi menjadi kain. Nah, dalam hal ini yang tadinya harga benang adalah Rp10.000, diproses menjadi kain, harganya meningkat menjadi Rp20.000. Nah, boleh diperhatikan di sana kain tersebut telah memiliki nilai tambah sebesar Rp10.000. Nah, dalam proses produksinya atau tahapan produksi tersebut, kain yang tadi diproses lagi menjadi sebuah pakaian jadi, atau di sana disebutkan baju. Nah, dari harga kain dia adalah sebesar Rp20.000, maka setelah menjadi bahan barang atau barang jadi menjadi sebuah baju, maka harganya meningkat menjadi Rp35.000 atau memiliki nilai tambah sebesar Rp15.000. Maka di sana mari kita perhatikan pertambahan dari awal, dari dia kapas menjadi sebuah baju memiliki nilai tambah sebesar Rp35.000. Jadi besarnya pendapatan nasional sebesar Rp35.000. Nah, yang kedua, menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam 1 tahun. Rumus matematik untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Nah, di sana mari kita sama-sama membaca. GNP sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, bahwa GNP adalah pendapatan nasional, R adalah rent atau sewa, W adalah wage atau boleh juga disebut sebagai upah atau gaji, I adalah interest atau bunga modal, dan P adalah profit atau laba. Nah, yang ketiga adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dihitung pada pendekatan ini adalah kegiatan perekonomian terbuka. Artinya, komponen yang dihitung pengeluarannya adalah semua komponen yang berkegiatan di dalam negara tersebut maupun di luar negeri. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat dituliskan secara matematik sebagai berikut. GNP sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurang M tutup kurung, di mana GNP adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi masyarakat,
I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah nilai impor. Nah, berikut kita perhatikan contoh soal yang ada. Berikut contoh soalnya. Jika diketahui data sebagai berikut, jumlahnya dalam ribuan rupiah. Yang pertama adalah pendapatan gaji sebesar 5 juta rupiah, keuntungan perusahaan sebesar 750.000 rupiah, bunga modal sebesar 480.000 rupiah, pengeluaran konsumsi adalah 10 juta rupiah, menyewakan tanah adalah 5 juta rupiah, investasi pengusaha sebesar 7 juta rupiah, pengeluaran pemerintah sebesar 15 juta rupiah, ekspor sebesar 8 juta rupiah, dan yang terakhir adalah nilai impor sebesar 3 juta rupiah. Dari data di atas, hitunglah besar pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Maka, pertama, mari kita jawab dengan metode pengeluaran. Di sana, dengan metode pengeluaran, tadi sudah disampaikan rumusnya, bahwa GNP sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M, tutup kurung. Maka mari kita bersama-sama memperhatikan bahwa C di sana adalah pengeluaran konsumsi sebesar 10 juta rupiah plus 7 juta rupiah, di mana 7 juta itu adalah yang disebut dengan I atau investasi, plus 15 juta rupiah atau yang disebut dengan G, pengeluaran pemerintah 15 juta rupiah, plus dalam kurung 8 juta rupiah adalah ekspor, nilai ekspor, dikurang 3 juta rupiah, bahwa 3 juta rupiah itu adalah nilai daripada import, tutup kurung. Maka hasil dari akhir GNP sama dengan 37 juta rupiah. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah sebesar 37 juta rupiah. Nah, sekarang mari kita perhatikan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Berikut adalah rumusnya. GNP sama dengan R plus W plus I plus P. Maka di mana R adalah rent atau sewa, di sana ada disebutkan menyewakan tanah sebesar 5 juta rupiah plus 5 juta, bahwa 5 juta itu adalah W, bahwa W di sana adalah wage, upah atau gaji, bahwa di sana pendapatan gaji itu sebesar 5 juta rupiah plus I adalah bunga modal atau interest. Maka bunga modal di sana sebesar 480.000 rupiah plus P, bahwa P itu adalah laba yang didapatkan atau profit. Maka laba di sana adalah sebesar 750.000 rupiah atau keuntungan perusahaan. Maka dalam perhitungan tersebut didapatkan hasil bahwa GNP sebesar 11.230.000 rupiah. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan adalah sebesar 11.230.000 rupiah. Anak-anakku semua, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.